Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai materi analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan bentuk analisis situasi atau kondisi yang bersifat deskriptif atau memberi gambaran. Analisis ini menempatkan situasi dan kondisi sebagai faktor masukan, kemudian dikelompokkan menurut kontribusinya masing-masing. Analisis ini secara logis dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan sehingga dapat digunakan sebagai alat efektif untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan sebagai proses pengambilan keputusan untuk menentukan strategi. Analisis SWOT terdiri atas 4 komponen dasar, yaitu strength adalah situasi atau kondisi kekuatan organisasi atau program pada saat ini. Yang kedua, weakness adalah situasi atau kondisi kelemahan dari organisasi atau program pada saat ini. Yang ketiga, opportunities adalah situasi atau kondisi peluang yang berasal dari luar organisasi. Dan threats adalah situasi ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi dan dapat mengancam eksistensi organisasi pada masa depan. Berikut ini yaitu definisi dan pengertian analisis SWOT dari berbagai sumber buku. Yang pertama, menurut Perang Putih tahun 2013, analisis SWOT adalah sebuah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan atau strength, kelemahan, weakness, peluang, opportunities, dan ancaman atau threats yang terjadi dalam proyek atau di sebuah usaha bisnis atau mengevaluasi lini-lini produk sendiri maupun pesaing. Yang kedua, menurut Robinson dan Peirce tahun 1997, analisis SWOT adalah cara sistematik untuk mengidentifikasi faktor-faktor dan strategi yang menggambarkan kecocokan paling baik di antara mereka. Analisis ini didasarkan pada asumsi bahwa suatu strategi yang efektif akan memaksimalkan kekuatan dan peluang meminimalkan kelemahan dan ancaman. Selanjutnya ada yaitu menurut Rahmat tahun 2014. Analisis SWOT adalah alat analisis yang ditunjukkan untuk menggambarkan situasi yang sedang dihadapi atau mungkin akan dihadapi oleh organisasi. Analisis ini didasarkan agar dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang yang secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman. Selanjutnya ada menurut Farrell dan Harlin tahun 2005. Analisis SWOT adalah cara atau metode untuk mendapatkan informasi dari analisis situasi dan memisahkannya dalam pokok persoalan internal dan pokok persoalan eksternal. Yang internal yaitu kekuatan dan kelemahan, yang eksternal yaitu ada peluang dan ancaman. Kemudian, menurut Kotler tahun 2009, analisis SWOT adalah evaluasi terhadap keseluruhan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Analisis ini didasarkan pada asumsi bahwa suatu strategi yang efektif dan meminimalkan kelemahan dan ancaman. Berikutnya ada tujuan dan manfaat analisis SWOT. Menurut Fahmi tahun 2014, penerapan SWOT pada perusahaan bertujuan untuk memberikan suatu pandangan atau panduan agar perusahaan menjadi lebih fokus, sehingga dengan penempatan analisis SWOT dapat dijadikan sebagai perbandingan pikir dari berbagai sudut pandang, baik dari segi kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman. Tujuan lain diperlakukannya analisis SWOT adalah di mana setiap produk yang ditawarkan pasti akan mengalami pasang surut atau yang lebih dikenal dengan istilah jalur hidup produk, life cycle product. Adapun manfaat atau kegunaan analisis SWOT adalah sebagai berikut. Yang pertama, mampu memberikan gambaran suatu organisasi dari 4 sudut dimensi, yaitu strength, weakness, opportunities, and threats, sehingga pengambil keputusan dapat melihat dari 4 dimensi ini secara lebih komprehensif. Yang kedua, dapat dijadikan sebagai rujukan pembuatan rencana keputusan jangka panjang. Yang ketiga, mampu memberikan pemahaman kepada para stakeholders yang berkeinginan menaruh simpati bahkan bergabung dengan perusahaan dalam suatu ikatan kerjasama yang saling menguntungkan. Yang keempat, dapat dijadikan penilaian secara rutin dalam melihat progress report dari setiap keputusan yang telah dibuat selama ini. Aspek-aspek analisis SWOT. Menurut Siagian tahun 1995, analisis SWOT terdiri dari 4 aspek utama, yaitu yang pertama, strength atau kekuatan. Kekuatan adalah sumber daya keterampilan atau keunggulan-keunggulan lain relatif terhadap pesaing dan kebutuhan pasar yang dilayani oleh perusahaan atau organisasi.
Kekuatan adalah kompetensi khusus yang memberikan keunggulan komparatif bagi perusahaan di pasar. Kekuatan dapat terkandung dalam sumber daya keuangan, citra, kepemimpinan, pasar, hubungan pembeli dengan pemasok, dan faktor-faktor lain. Faktor-faktor kekuatan yang dimiliki oleh suatu perusahaan merupakan kompetensi khusus yang terdapat dalam organisasi yang berakibat pada pemilikan keunggulan komparatif oleh unit usaha di pasaran. Sumber keterampilan dan produk andalan merupakan faktor pendukung yang membuat lebih kuat daripada pesaing serta mampu memuaskan kebutuhan pasar yang sudah direncanakan akan dilayani oleh satuan usaha yang bersangkutan. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Kelemahan adalah keterbatasan atau kekurangan dalam sumber daya, keterampilan, dan kapabilitas yang secara serius menghambat kinerja efektif perusahaan atau organisasi. Fasilitas, sumber daya keuangan, kapabilitas manajemen, keterampilan pemasaran, citra merek dapat merupakan sumber kelemahan. Dalam praktik, berbagai keterbatasan dan kekurangan kemampuan tersebut bisa terlihat dari sarana dan prasarana yang dimiliki. Kemampuan manajerial yang rendah, keterampilan pemasaran yang tidak sesuai dengan tuntutan pasar, produk yang tidak atau kurang diminati oleh para pengguna atau calon pengguna, dan tingkat perolehan keuntungan yang kurang memadai. Yang ketiga ada opportunity atau peluang. Peluang adalah situasi penting yang menguntungkan dalam lingkungan perusahaan atau organisasi. Kecenderungan penting merupakan salah satu sumber peluang. Identifikasi segmen pasar yang tadinya terabaikan, perubahan pada situasi persaingan atau peraturan, perubahan teknologi, serta membaiknya hubungan dengan pembeli atau pemasok dapat memberikan peluang bagi perusahaan atau organisasi. Faktor peluang adalah berbagai situasi lingkungan yang menguntungkan bagi suatu satuan bisnis tersebut. Yang keempat ada threats atau ancaman. Ancaman adalah situasi penting yang tidak menguntungkan dalam lingkungan perusahaan atau organisasi. Ancaman merupakan pengganggu utama bagi posisi sekarang yang diinginkan organisasi. Masuknya pesaing baru, lambatnya pertumbuhan pasar, meningkatnya kekuatan tawar-menawar pembeli atau pemasok penting, perubahan teknologi serta peraturan baru atau yang direvisi dapat menjadi ancaman bagi keberhasilan perusahaan. Ancaman merupakan kebalikan pengertian peluang. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ancaman adalah faktor-faktor lingkungan yang tidak menguntungkan suatu satuan bisnis. Jika tidak diatasi, ancaman akan menjadi ganjalan bagi satuan bisnis yang bersangkutan baik untuk masa sekarang maupun masa depan. Kemudian ada kuadran analisis SWOT. Menurut Rangkuti tahun 2004, analisis SWOT terbagi menjadi 4 kuadran utama yang memiliki strategi yang berbeda untuk masing-masing kuadrannya. Kuadran 1 merupakan situasi yang sangat menguntungkan. Perusahaan tersebut memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif atau growth-oriented strategi. Kuadran 2, meskipun menghadapi berbagai ancaman, perusahaan ini masih memiliki kekuatan dari segi internal. Strategi yang harus diterapkan adalah yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang dengan cara strategi diversifikasi atau yang mencakup produk atau pasar. Kuadran 3, perusahaan menghadapi peluang pasar yang sangat besar, tetapi di lain pihak ia menghadapi beberapa kendala atau kelemahan internal. Kondisi bisnis pada kuadran 3 ini mirip dengan question mark pada BCG Matrix. Fokus strategi perusahaan ini adalah meminimalkan masalah-masalah internal perusahaan sehingga dapat membuat peluang pasar yang baik. Misalnya Apple menggunakan strategi peninjauan kembali teknologi yang dipergunakan dengan cara menawarkan produk-produk baru dalam industri microkomputer. Kuadran 4 merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan. Perusahaan tersebut menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal. Selanjutnya ada matriks analisis SWOT. Untuk membuat suatu rencana harus mengevaluasi faktor eksternal maupun faktor internal. Analisis faktor-faktor haruslah menghasilkan adanya kekuatan yang dimiliki oleh suatu organisasi, serta mengetahui kelemahan yang terdapat pada organisasi itu. Sedangkan analisis terhadap faktor eksternal harus dapat mengetahui peluang yang terbuka bagi organisasi serta dapat mengetahui pula ancaman yang dialami oleh organisasi yang bersangkutan. Menurut Fahmi tahun 2014, untuk menganalisis secara lebih dalam tentang SWOT, maka perlu dilihat faktor eksternal
eksternal dan internal sebagai bagian penting dalam analisis SWOT, yaitu yang pertama, faktor eksternal. Faktor eksternal ini mempengaruhi terbentuknya opportunities and threats, di mana faktor ini menyangkut dengan kondisi-kondisi yang terjadi di luar perusahaan yang mempengaruhi dalam pembuatan keputusan perusahaan. Faktor ini mencakup lingkungan industri atau industri environment, ekonomi, politik, hukum, teknologi, kependudukan, dan sosial budaya. Yang kedua ada faktor internal. Faktor ini akan mempengaruhi terbentuknya strength and weakness, di mana faktor ini menyangkut kondisi yang terjadi dalam perusahaan, di mana hal ini turut mempengaruhi terbentuknya pembuatan keputusan atau decision making perusahaan. Faktor internal ini merupakan semua manajemen fungsional, mencakup yaitu pemasaran, keuangan, operasi, sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, sistem informasi manajemen, dan budaya perusahaan atau corporate culture. Matriks SWOT dapat menggambarkan bagaimana peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal perusahaan diantisipasi dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Matriks SWOT akan mempermudah merumuskan berbagai strategi. Pada dasarnya, alternatif strategi yang diambil harus diarahkan pada usaha-usaha untuk menggunakan kekuatan dan memperbaiki kelemahan, memanfaatkan peluang-peluang bisnis serta mengatasi ancaman, sehingga dari matriks SWOT tersebut akan memperoleh 4 kelompok alternatif strategi yang disebut strategi SO, strategi ST, strategi WO, dan strategi WT. Menurut Rangkuti tahun 2004, penjelasan untuk masing-masing strategi pada matriks SWOT adalah sebagai berikut. Yang pertama, strategi SO, yaitu gabungan antara strength dan opportunity. Strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran perusahaan, yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan yang dimiliki untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya. Yang kedua yaitu ada strategi ST, gabungan antara strength dan threats. Strategi ini dibuat berdasarkan kekuatan yang dimiliki perusahaan untuk mengantisipasi ancaman-ancaman yang ada. Yang ketiga ada strategi WO, gabungan antara weakness dan opportunity. Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada. Yang keempat, strategi WT, gabungan antara weakness dan threats. Strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif, berusaha meminimalkan kelemahan-kelemahan perusahaan serta sekaligus menghindari ancaman-ancaman. Kemudian ada tips melakukan analisis SWOT. Yang pertama, kumpulkan informasi secara spesifik. Dalam melakukan analisis SWOT, kamu wajib mengumpulkan informasi secara spesifik supaya informasi spesifik tersebut bisa menjadi lebih akurat. Kamu bisa melakukan analisis dari berbagai perspektif yang dianggap penting oleh target market. Misalnya, kamu akan membuat campaign, sebelumnya kamu mengumpulkan berbagai informasi berupa aktivitas bisnis dari kompetitor secara spesifik. Nantinya, kamu akan membuat inovasi atau ide lain yang kompetitor kamu nggak punya, tapi tetap sesuai dengan kepentingan target market. Elemen strength dan opportunities dalam analisis SWOT yang mencakup kelebihan dan peluang bisnis kamu bisa diimplementasikan. Yang kedua, riset dengan mempertimbangkan kompetitor. Sebelum meluncurkan produk baru dan melakukan analisis SWOT, tips ini wajib kamu lakukan. Riset secara mendalam dengan mempertimbangkan kompetitor di pasar. Tujuannya adalah supaya kamu bisa mengevaluasi kelemahan yang ada pada bisnismu dengan setiap elemen pada analisis SWOT untuk mendapatkan perspektif pasar secara keseluruhan. Selain itu, riset ini bermanfaat juga untuk mengembangkan keunggulan bisnis kamu dibandingkan dengan kompetitor. Contohnya adalah meminta pendapat konsumen mengenai keunggulan atau kelemahan produk kamu dan juga kompetitor itu sendiri. Jadi kamu paham apa yang harus dikembangkan dengan memberi sesuatu yang berbeda, bernilai dan tetap berguna pada konsumen. Yang ketiga yaitu menganalisis faktor eksternal dengan Porter's 5 Forces. Faktor eksternal yang menjadi elemen dalam analisis SWOT adalah opportunity dan threats. Kedua elemen ini berisiko tinggi kalau tidak dianalisis dengan baik karena berkaitan dengan kondisi ekonomi, perubahan sistem bisnis, perubahan perilaku konsumen yang nggak menentu, supaya bisnis kamu bisa berkembang dengan strategi yang matang. Gunakan strategi Porter's 5 Forces untuk menganalisis faktor eksternal tadi. Michael Porter sebagai penggagas punya 5 poin yang bisa kamu pertimbangkan dalam menganalisis faktor eksternal SWOT.
Yang pertama, threats of new entrants atau ancaman dari pendatang baru. Yang kedua, bargaining power of supplier, daya tawar pemasok. Yang ketiga yaitu ada bargaining power of buyer atau daya tawar pembeli. Yang keempat, threat of substitute product or service atau ancaman dari produk atau layanan pengganti. Yang kelima ada rivalry among existing competitors, atau persaingan di antara pesaing yang ada. Dengan menggunakan Porter's Five Forces, perusahaan dapat lebih memahami posisi strategis mereka dalam industri dan menentukan strategi terbaik untuk bertahan atau berkembang. Sekian pemaparan materi mengenai analisis SWOT dari saya. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.